pada waktu itu yang bikin gue sedih tuh, Reno, temuan utama yang sampai dipublikasi di jurnal ilmiah itu menyebutkan bahwa 1 dari 2 pekerja perempuan manufaktur pabrik di Jabodetabek itu tuh mompa dan menyusui di toilet dan kamar mandi. Kalau ditanya, ngapain sih capek-capek peduli soal mental health di Indonesia ini? Orang Indonesia kan katanya happy-happy. Iya. Itu pertanyaan yang terus terang belum kejawab benar sampai sekarang. Selamat datang Sobat Nadir di episode terbaru dari Nadir Podcast. Semuanya bisa diobrolin aja. Kali ini ketemu lagi sama saya Reno Venadi. Dan kita juga mengucapkan terima kasih tentu saja untuk Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa yang sudah mensupport Nadir Podcast ini di season 2. Luar biasa. Boleh tepuk tangan semua untuk Kaukus Keswa. Yeay. Atas terselenggaranya ini tentu saja atas kerjasama dari Kaukus Keswa. Nah, apa itu Kaukus Keswa? Jadi Sobat Nadir, googling aja lah, ada kok di Google. Enggak, bercanda. Jadi Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa ini atau biasa disingkat Kaukus Keswa itu adalah perkumpulan orang-orang yang peduli terhadap kesehatan mental khususnya di Indonesia. Nah, orang-orang ini tentu saja bukan orang-orang biasa seperti saya. Karena kalau saya peduli, ya emang sudah wajar gitu. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang inisiator itu banyak sekali, orang-orang luar biasa. Dan sekarang itu ketuanya dari Kaukus Keswa adalah Profesor Nila Muluk, mantan Menteri Kesehatan era 2014 sampai 2019. Nah, untuk mengenal Kaukus Keswa lebih dalam dan juga apa masalah yang dihadapi oleh Indonesia ini selain Wapres ya. Nampak langsung panik. Apa yang terjadi atau apa yang masalah yang sedang hangat dalam dunia kesehatan mental untuk warga Indonesia? Langsung aja kita ngobrol dengan teman saya yang luar biasa. Ada Dr. Ray Wagyu Basrowi. Welcome, Dok. Terima kasih. Saya ikutan tepuk tangan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Dokter Ray. Kabar, Reno? Sehat dong, dokternya sehat ya? Alhamdulillah. Dokter Ray ini Sobat Nadir, kalau sedikit saya boleh bercerita. Dokter ini adalah salah satu teman saya yang dia ini padat banget. Semua dikerjain. Cari kesibukan. Terlalu sibuk tapi Mas, jatuhnya Mas. Kelihatan sibuk. Saya minder, terlalu nganggur untuk Anda. Kayaknya dulu saya pernah trauma karena dibilangin pernah pada satu periode di mana kerjaannya cuma di rumah terus sampai kayaknya kakak gue deh yang ngomong itu. Lu nggak bisa cari kesibukan. Gue memutuskan untuk melakukan banyak hal. Dan sekarang kakak lu bilang, kok lu gak pernah di rumah sih gitu? Dia malah pindah di Amerika lah, kerja jadi blue collar di sana. Tapi udah dapat green card. Dia gak punya masalah mental health di sana. Tapi filosofinya simple loh, Reno. Apa? Kita punya banyak kesibukan karena kita memainkan banyak peran. Kata filosofinya, padahal emang banyak butuh. Semua yang kita lakukan ada honornya. Iyalah, kalau enggak emang kita secinta itu? Enggak ya. Tapi Dokter Ray ini Sobat Nadir, dia adalah salah satu inisiator dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Bersama dengan berapa orang, Dok? Banyak, kita ada 11 ya. Pertama kali tuh udah mulai cerita nih ya. Iya dong. Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Pertamanya tuh idenya pada waktu kita bikin program Posyandu Ramah Kesehatan Jiwa. Oke. Setelah ada publikasi sama BKKBN tuh, akhirnya saya, Mbak Christine sama yang menulis buku ini. Betul, beliaulah yang orangnya selalu serius, nggak pernah bercanda. Betul. Bohong. Kemudian ada Ibu Maria dan ada Ibu Adriana. Pertama kita berempat dan Romo Muji. Oh, Romo Muji ya.
Iya. Pertama kali ketemu di apa sih yang di Tebet tuh, perpustakaan punyanya Anda nanya perpustakaan, saya kan tidak pernah baca di Tebet, baca Oh, baca di Tebet. menarik ya tempatnya. Bagus banget loh. Kita mesti bikin acara di sana. Iya. Saya itu kan punya temen kita. Oke, terus. Ketemu di sana, pada waktu kita ngobrol-ngobrol, kayaknya seru ya ini kalau kita bikin semacam resolusi untuk meningkatkan awareness, itu bahasa ilmiahnya, kemudian awareness tentang kesehatan jiwa sambil ngunyah panada. Gimana kalau kita bikin resolusi panada? Semua orang kita kirimin panada, seorang dapat 3 buah panada, 3 panada, tapi kita selipin stiker tentang ramah kesehatan jiwa, apapun aja gitu. Nah, gitu ceritanya gitu. Keren. Sampai pada saat, udah seneng nih kita, karena Manado kan ya. Iya, Manado. Mbak Christine ngomong lah ke Bu Adriana, kayaknya ada satu nih yang harus kita ajak. Mbak Christine bilang, ya udah, coba telepon. Bu Adriana komennya gini, resolusi panada nggak patriotis banget sih gitu namanya. Kenapa sih namanya panada gitu loh? Kenapa harus makanan? Kita kemudian muter otak lagi. Ya udah, kayaknya seru nih kalau kita ngajak orang lebih banyak. Terus jadi dia namanya Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Yang diresmikan bulan November tahun 2023. 14 November 2023. Iya. 3 apa 24 ya Bu ya? 23 dong. 2024 baru kemarin kan udah setahun. Oh iya, udah ulang tahun setahun kita kemarin. Iya, 2023. Dan orang-orang tadi sempat ke-mention Sobat Nadir, 5 orang ini adalah 5 orang yang luar biasa semua gitu. Orang yang punya punya disiplin ilmu yang nggak kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang. Anda sudah dokter, Bu Adri ada dokter, Ibu Christine mantan jurnalis, Romo Muji juga. Dia masih jurnalis. Masih jurnalis ya, iya. Tapi cuma udah nggak kerja di corporate ya. Iya. Romo Muji seorang sastrawan gitu. Bu Maria juga psikolog. Terus tapi setelah jadi Kaukus kita bilang ya udah sekalian aja dibikin ini deh, lembaga yang formil gitu. Oh ya, diurus diurus yang benar, ada legal apa sih namanya, standing, legal standing, pokoknya legal formatnya. Ya. Ini lebih perkumpulan. Mulai tuh manggil semuanya. Ada Mas Aji, dekan FISIP UI. Itu kan banyak sekali bikin penelitian tentang ya, di Papua terutama. Dan beliau kan antropolog, sosiolog, banyak bikin tentang kesehatan jiwa, anomali atau patologi kesehatan jiwa itu banyak banget beliau. Terus ajaklah psikolog yang namanya Bapak Bagus Takwin. Profesor Bagus Takwin. Bang Aten, Prof Aten. Dia dekan psikologi UI sekarang. Terus Prof Rofiko. Setelah itu Prof Rofiko kita ajak. Kenapa? Karena langsung diajak tuh meeting pertama di kafenya. Enak banget omongannya. Kita makan gudeg gratis tiap kali. Panadanya hilang. Makanya kita nggak jadi pakai resolusi panada. Tapi setiap acara selalu ada. Karena filosofinya mulai dari panada. Terus siapa lagi ya? Bu Adrina. Andre Radian. Itu mantan bos saya di ketua Iluni dulu kan. Iluni ya. Beliau lawyer. Kemudian Prof Nila joinnya gimana ceritanya? Setelah jadi pada waktu kita bikin mental health posyandu ramah kesehatan jiwa, Prof Nila tuh jadi dari narasumber. Terus setelah itu diajak lagi gitu. Dan beliau kan yang hebatnya Prof Nila tuh mengakui ya Bu Adriananya bahwa salah satu yang nggak sempet saya apa-apain waktu saya jadi Menkes itu salah satunya memang mental health. Prof Nila bilang karena waktu itu masalah kesehatannya jauh lebih banyak. Iya. Beliau pernah di MDG. Iya benar. Terus angka kematian ibu segala macam. Terus beliau bilang ya udah deh sekalian saya, karena ini mungkin salah satu interpretasi kami ya. Mungkin ini salah satu bentuk bahwa karena nggak tuntas, itu beliau membayar tanda kutipnya lewat pengabdian di Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa gini. Dan surprisingly Sobat Nadir, saya beberapa kali kan sempat ketemu dengan Prof Nila dan ngobrol. Ternyata orangnya nggak sesuai yang gue bayangin. Kayak Prof Nila itu kan bayangannya kalau dulu zaman masih menteri itu kan, wah ini ibu ini serius sekali gitu. Tapi ternyata orangnya asik loh, luar biasa loh. Dan ingat nama saya pas ketemu, Reno apa kabar? Loh ingat. Siapa sih nggak ingat lu? Seneng kan? Sudah. Terima kasih. Tahu nih bikin seneng nih ya. Seneng saya tahu seperti ini. Entar lagi ada lagi satu yang lupa kita sebut. Enggak ya, udah.
Pak Lukas. Oh iya Pak. Pak Lukas sang penyedia telur. Siapa lagi ya Bu Adriana ya? Inisiator Kaukus yang lupa disebutin. Udah sih, Prof Viko kan yang. Iya, Prof Viko. Oh, Prof Dewi sama Prof Chin dong. Oh, Prof Dewi. Karena untuk memperkuat aspek psikososial. Iya. Jadi kita perlu satu psikiater dan perlu satu yang psikososial pada pekerja. Kenapa? Karena pekerja itu kan salah satu populasi kunci yang benar. Yang banyak masalah kesehatan jiwa, kesehatan mental ya. Prof Dewi Sumarko, guru gue, salah satu pembimbing S3 gue dan Prof Chin. Komplit deh. Komplit. Kalau ditanya ngapain sih capek-capek peduli soal mental health di Indonesia ini? Orang Indonesia kan katanya happy-happy. Iya. Itu pertanyaan yang terus terang belum kejawab benar sampai sekarang. Sorry. Intinya gini, kenapa capek? Karena kalau saya punya pengalaman sendiri. Oke. Pengalaman pertama adalah karena merasa bahwa pengalaman itu saya dapetin pada waktu mulai penelitian S3. Jadi S2 saya itu tentang ASI kan, tapi ASI cuma nggak pakai intervensi lah. Terus saya lanjutin tuh, karena pada waktu mulai S2 tesis saya itu udah mulai cerita tentang status pemberian status perilaku laktasi pekerja pabrik, buruh, perempuan yang bekerja di manufaktur. Iya. Itu 2012 sampai 2015. Oke. S2 saya sih telat setahun. Pada waktu itu tuh yang bikin saya sedih itu banyak pekerja-pekerja tahun segitu tuh belum ada tuh aturan yang cuti 6 bulan. Iya. Sekarang juga ada sih. Ada tapi belum ada, pelaksanaannya kan banyak yang miss. Iya, belum ada apalah namanya juknisnya lah ya. Pada waktu itu yang bikin gue sedih tuh, Reno. Temuan utama yang sampai dipublikasi di jurnal ilmiah itu menyebutkan bahwa 1 dari 2 pekerja perempuan manufaktur, pabrik di Jabodetabek itu tuh mompa dan menyusui di toilet dan kamar mandi di pabrik. Kenapa? Karena selain orang nggak ngasih ruang laktasi, pabriknya ngasih, giliran ada modelnya pojok laktasi, benar-benar pojok gitu, yang pakai sampiran doang. Lu kebayang nggak sih mereka mau mompa ASI gitu. Terus ya karena bukan ruang eksklusif untuk laktasi, jadi bukan dedicated room, jadinya ya karyawan pria juga sholat di situ. Udah jadi musola, jadi mereka tersingkirkan. Tersingkir itu oleh kamar mandi. Dan jeleknya adalah cuti mereka kan cuma 3 bulan. Mereka nggak boleh ngambil block leave. Jadi pekerja perempuan itu, buruh itu 1,5 bulan sebelum melahirkan udah harus cuti. Apalagi di pabrik. Karena takutnya kan last minute tuh sudah mulai kontraksi. Terus jadi mereka akan kembali ketika anak mereka masih usia 1,5 bulan. Iya, itu berarti masih ada periode 4,5 bulan yang harusnya mereka menyusui secara eksklusif dan eksklusif ya. Tidak boleh dicampur dengan makanan apapun, tapi udah harus ditinggal. Wow. Kita nggak usah bicara dulu soal mereka hanya harus mendapatkan pengganti air susu dan lain sebagainya, karena ibu-ibu ini pada waktu kita itu namanya kita retrospektif, mereka bilang pada awalnya mereka berniat banget ngasih ASI eksklusif, tapi pada akhirnya ekonomi mengalahkan semuanya. Yang mending mereka kerja dan dapat penghasilan, terus anaknya ditinggal sama neneknya atau sama tetangganya, terus ya udah pakai pasi atau dan terus ditanyain tuh, tapi bisa kan ngompak? Ya bisa, tapi lihat aja ruangannya kayak apa. Yang bikin sedih itu adalah banyak yang kemudian kena ini postnatal depression, depresi karena ASI itu kan itu sistem hormonal ya. Kenapa 6 bulan pertama itu sebaiknya mendapatkan ASI eksklusif? Itu karena hormonalnya juga dijaga gitu, laktin, hormon lain-lain itu, dan bikin orang yang ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif, hormon kortisolnya, hormon stresnya itu lebih rendah. Ketika mereka gagal, istirahatnya itu cuma hanya setelah waktu makan siang, ada SCI-nya kering sendiri di payudara, kortisolnya naik, mereka stres, produktifnya jadi jelek, produktivitasnya jadi jelek. Banyak yang kena. Saya ada 2 kasus tuh
di sekitar inilah, mungkin kita nggak usah bilang ini ya, sampai saya harus bawa tuh ke rumah sakit, satunya saya bawa ke psikiater karena memang Kena udah postnatal punya, iya, dan udah macam-macam diagnostiknya, dan salah satu pencetusnya karena dia merasa bahwa dia gagal memberikan ASI eksklusif, tapi dia harus kerja gitu. Wah iya lagi. Nah itu bikin sedih. Iya itu sedih banget, dan ibunya tuh sampai ketika kerja pun pada waktu istirahat makan siang dia memutuskan untuk tak berdiri. Itu sedih banget, Ren, gue ngeliat. Berdiri untuk Mereka itu, nah satu kasus ini adalah dia kerjanya tuh di garment. Oke. Ya, terus dia itu di bagian masang kancing. Oke. Jadi dia memutuskan, karena mereka per minggu Iya. kan itu. Mereka dijatah per minggu. Jadi dia memutuskan untuk, bahkan pada waktu ini dia bilang bahwa ngapain juga saya mompa, udahlah dikeringin aja, saya udah gagal kok. Hanya dalam. Nah itu salah satu yang bikin gue pikir ya udah coba deh bikin intervensi gitu kan, lanjutin penelitian. Nah, intinya kenapa pengen ngurusin kesehatan jiwa, mental health, karena satu, ada pengalaman terekspos dengan seperti ini, dan yang kedua kan udah banyak tuh studi bilang bahwa mental health is a neglected disease, itu terabaikan, dan ketika mental health ini terjadi pada neglected population, they are neglected twice. Iya kan? Iya. Neglected kuadrat ya. Iya, kebayang nggak? So neglected disease in neglected population. Kalau nggak diapa-apain, ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Iya. Tapi ya banyak penelitian, gue sendiri aja udah bilang bahwa ketika seorang ibu pekerja bekerja di tempat pekerja atau perusahaan atau pabriknya itu punya model promosi laktasi yang baik dan diberikan fasilitas dan diberikan konselor laktasi sesama peer mereka, itu produktivitasnya, absensinya 1,5 kali lebih baik, produktivitasnya 1,8 kali lebih baik, hampir 2 kali lebih baik, lebih produktif dibanding yang nggak berhasil memberikan ASI eksklusif. Gitu. Terus ya karena udah gini kita lihat, oh ternyata populasinya lebih besar yang punya gangguan kesehatan jiwa. Jadi kalau orang-orang bilang tuh sekarang mental health itu kayak khusus untuk Gen Z atau lain sebagainya. Jangan lupa pekerja itu lebih besar dan mereka adalah neglected population. Gitu, Ren. Udah mah, ya maksudnya kita tahu lah ya, kaum workers, buruh ini kan memang kaum yang sering dianggap hanya jadi komoditas lah gitu. Baru mau pemilu baru buruh kita akan memperjuangkan begitu, udah jadi mah lupa gitu kan. Udah mah di situ kaum yang let's say juga neglected ya si teman-teman buruh ini, dan ada lagi ibu-ibu yang juga sebagai buruh kan. Jadi semakin berat ya ibu. Dan ya mental health itu nggak pernah karena gue pernah nulis di Kompas ini, gue bilang bahwa buruh itu jadi manekin produktivitas, ya kan? Indikator ekonomi negara itu salah satu manekin yang dipajang pemerintah itu kan mereka. Tapi mental health itu masalah yang lebih besar dibanding ergonomi misalnya. Karena ergonomi itu bisa diintervensi. Ergonomi itu kan kayak pembatik itu yang terlalu banyak dulu, tinggal dibikin kursi yang ergonomis, kelar masalahnya itu kan. Dan itu gampang banget teknologinya. Mental health simple banget intervensinya, simple banget screeningnya, tapi karena neglected, nggak dibiarin, masalahnya menggelinding terus kayak bola salju gitu. Dan mungkin karena efeknya nggak langsung kali, Dok. Jadi kan salah satu yang bikin kayak misalnya kita demam, karena kita demam panas ya otomatis kerasa kan ke badan, langsung ya mau nggak mau ke dokter. Sedangkan everything about mental kan nggak dalam sehari 2 hari gitu loh. Jadi kayak orang ntar aja lah gitu ya nggak sih? Ini yang sebenarnya tidak 100% benar. Karena efek mental health disorder nggak langsung ya. Cuma kan magnitude of the problemnya, besaran konsekuensi klinisnya itu memang bertahap. Tapi jeleknya adalah kalau mental health itu mekanisme kompensasinya bisa langsung dilakukan secara mandiri. Tapi
akan kronis kalau nggak ditanganin. Ya, kalau kita demam kan emang langsung kelihatan karena ada sign dan simptom. Kalau mental health itu rata-rata sign-nya tuh hampir simptomnya muncul, tapi tidak dominan, tidak bisa dilihat oleh orang, dan itu biasanya bahkan tenaga kesehatan, dokter umum aja kadang-kadang nggak bisa, gitu kan? Emang harus dari si pasiennya yang itu yang harus digali, gitu kan? Tapi ya itu, cuma ini juga yang mungkin narasi yang perlu kita beresin bareng nih. Nah, nih penting karena, nih. Jangan pernah bilang mental health itu dampaknya nggak langsung kelihatan, langsung dirasain. Iya, cuma besaran dampaknya itu emang tidak sebesar penyakit fisik, penyakit yang organik. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang juga ya salah satu yang sering diomongin orang-orang kan adalah enggak kok gue baik-baik aja gitu misalnya. Enggak, dia oke-oke aja, masa dia stres sih, masa dia gini kayak itu. Makanya ini bukti dari dokter tadi bilang bahwa ya mungkin nggak kelihatan tapi dampaknya berasa gitu untuk pasien gitu ya. Wow, gimana? Ini baru 15 menit. Anda kalau nontonnya dari awal pasti langsung bingung ya. Ini saya suka kalau ngobrol sama orang-orang pinter. Jadi kita harus diajak mikir, ternyata parah sekali ya. Jadi saya pinter nih. Iya dong. Saya pinter, makasih lah. Dokter loh. Tadi kan gue udah muji dulu ya. Iya, satu sama kan jadi. Tapi itulah ya, maksudnya ya ini salah satu yang harus kita tahu juga Sobat Nadir, bahwa there's something serious in our society gitu yang harus kita pikirin bareng, kita harus terus bersuara bareng. Nah, nyambung ke soal Kaukus Keswa ini. Kaukus Keswa ini kan sebagai perkumpulan akademisi lah ya, dan juga ada aktivis, ada jurnalis gitu. Fokusnya itu apakah ya tadi membuat acara seperti yang di Posyandu, atau memang lebih ke bikin research atau apa, Dok? Ya, intinya adalah ini kumpulan orang-orang atau masyarakat yang punya kepedulian. Karena kumpulan orang yang punya peduli kan berarti heterogen ya, homogen. Jadi Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa itu mengakomodasi semua interest para inisiator. Jadi kalau kayak saya ya sebisa mungkin maunya kajian yang banyak. Kenapa? Karena data tentang kesehatan jiwa, mental health di Indonesia itu kan masih dikit banget, limited banget. Nah ya udah, makanya kita setuju bahwa karena harus ingat, untuk bikin masalah kesehatan jadi masalah nasional perlu data kan. Ya udah, salah satu kita bisa main dari data, dan kita udah banyak. Bahkan dari awal kita bikin Kaukus pun kita bikin kajian dulu. Terus ada Mbak Christine misalnya, beliau penulis. Udah, kerjanya bikin tulisan, dia bikin program edukasi. Ada Ibu Adriana yang bikin Nadir podcast. Nah, ada yang baru-baru bergabung juga, ada Inaya Wahid, sama Reno. Yang kemudian menjadi, kalian harusnya jadi inisiator VO2. Oh iya, inisiator 2.0. Apa yang udah pernah dilakukan? Maksudnya yang konkret researchnya gitu. Pada waktu pertama kali kita ngumpul dan kita memutuskan, ya udah bikin deh Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, bikin mulai perkumpulan. Karena ada Menkes ya. Jadi Prof Nilai bilang, cuma nggak mau ngaco ya. Ya, terus ada Prof Chin, ada yang ya udah setuju. Pak Ruru, sorry. Oh iya, Pak Ruru. Dia adalah rektor dari Universitas Podomoro ya. Podomoro. Iya. Nah dulu Podomoro. Rektor kita waktu itu makannya enak ya. Enak. Terus? Iya. Jadi oke, siap Prof. Kita harus bikin ada data basisnya. Ada data basisnya biar substansi biar substantif ya kan, bisa dijustifikasi pergerakan kita di Kaukus ini. Ya udah, bikin kajian dulu deh. Kita bikin tuh namanya expert konsensus berbasis poros, kayak ya. Intinya adalah itu, saya baru dengar seumur hidup saya kalimat itu. Expert konsensus poros, berbasis poros. Porong saya tahu ada di Sidoarjo atau antar sumbu gitu. Emang
Bu Adriana tahu lah ya, kalau bikin kajian tuh pokoknya dibikin susah aja dulu. Complicated gitu. Kayak dulu kita PPKN kalau milih jawaban pilihannya paling yang panjang pasti benar. Kalau panjang pasti benar dan nilainya lebih tinggi. Apa mungkin buat Sobat Nadir yang awam penjelasan intinya ini penelitian kualitatif. Hanya mengumpulkan pendapat pakar. Oke. Kita sebar itu ada sekitar 42 pakar seluruh Indonesia yang datang transdisiplin, bukan multidisiplin. Jadi disiplin ilmunya bersinggungan tetapi beda-beda background-nya. Kita pakai kuesioner dan kita validasi, kita bikin 2 putaran, terus ada model statistik yang tentu saja tidak perlu saya jelasin di sini karena pasti akan bosan. Selain bosan mungkin enggak, tapi 10 menit setelah itu saya lupa pasti. Intinya adalah kita mendapatkan ekstraksi. Sedap ya. Gaya aja dulu ngomongnya. Ilmiah sekali. Ekstraksi pada hasilnya. Ekstraksi buah manggis. Ampas sebenarnya kan. Jadi kita bikin saringannya sampai ampas yang berguna. Iya, benar. Nah, hasil studi metodologi ini tuh kita dapat ampas yang berguna gitu loh. Kayak bikin minyak kelapa gitu. Iya. Nah, ampas bergunanya ini menjadi DNA dari perjuangan Kaukus Masyarakat Peduli Lingkungan. Yang mana adalah ternyata menurut para pakar seluruh Indonesia menyebutkan bahwa kalau bicara mental health di Indonesia, kita akan bicara soal 3 isu utama. Satu, yang pertama adalah diskriminasi dan stigmatisasi. Tinggi banget karena ternyata. Masuk akal langsung. Masuk akal banget. Terus yang kedua adalah diperberat dengan adanya self-diagnosis, swadiagnostik. Iya. Ini self-diagnose nih. Iya. Gen-Z nih. Betul. Iya kan? Betul. Sosmed, salah satu efek sosmed. Iya. Dan itu karena di-lead oleh diskriminasi dan stigmatisasi. Benar. Karena mereka malu, Iya. mereka takut didiskriminasi, and then they go straight into the digital platform. Oke. And this is where the Nggak apa-apa, I understand, bro. Piye? Apa mau? Disinilah celah masalah kesehatan jiwa itu makin berat di Indonesia kan, karena ya udah. Yang ketiga adalah ada populasi spesifik. Apa tuh? Populasi spesifik ternyata kita nemu ada 4. Terus yang pertama adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ibu hamil, dan itu bukan dari saya pada real. Makanya saya happy banget pada waktu pakar tuh bilang, terutama pada pekerja dan ibu hamil dan menyusui. 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang kedua pada lingkungan berbasis sekolah. Institusi pendidikan. Yang ketiga adalah pekerja. Dan yang keempat itu lansia atau aging population. Pada waktu kita jadi ini esensi yang ketiga ya, emang pada lingkungan spesifik. Lingkungan spesifik itu didrive oleh 4 populasi ini. Tapi pada waktu kita diskusi ini kayaknya udah lebar banget. Yang lansia kita bukan diprioritize juga ya. Apa sih namanya? Kita parkir karena kita nggak mampu laksana. Iya. Ya udah kita fokus dulu deh ke 1000 hari pertama karena udah punya pengalaman di Posyandu dan sebagainya. Dan lu S2 juga kebetulan di situ. Terus kenapa sekolah? Karena Prof Chin itu psikiater anak. Dan banyak juga kita temukan masalah-masalah yang terjadi justru di institusi pendidikan di Indonesia ini. Iya. Dan yang ketiga adalah pekerja. Setahun pertama kita coba nembak semua. 3 ini tuh tiba-tiba di tengah jalan kita bikin studi tentang, pokoknya yang penting udah tahu dulu ya. Kalau bicara kesehatan jiwa di Indonesia, pada 3 populasi kunci ini dengan esensi yang tadi. Yang tadi 4 tadi. Akhirnya karena dasar banyak maunya ya, pada waktu pemilu kita kok pada resah semua. Ini kok ada polarisasi sosial parah banget, dan salah satu inisiator kita juga ada sosiolog kan ya. Jadi Mas Aji itu Prof Semiarto Aji Purwanto bilang, bikinlah studi tentang konsekuensi psychological toll dari dampak pemilu. Kita bikin tuh. Jadi kan pemilu tuh 14 Februari kan. Oh iya, pas Valentine benar. 2024. Siang setelah TPS tutup, kita sebar tuh kuesioner. Kita dapat 1000 lebih orang yang ngisi dalam 3 hari. Wow. Hasilnya ya udah baca di media sih, bahwa ternyata emang pemilu, polarisasi sosial pasca pemilu, selama kampanye itu membuat risiko ansietas, kecemasan pada
orang Indonesia yang sudah pada periode pemilih, pada voters, gitu 2 hingga 3 kali lipat. Nah, sebenarnya katanya pesta demokrasi. Ya. Hasil kok ini bapak-bapak politikus. Anda yang bilang pemilu pesta demokrasi nih, hasil ini valid nih, scientific. Pada stres masyarakat. Kita lagi mau publikasi tuh ke jurnal ilmiah. Iya, harus itu. Terus buat cari ininya, mitigasinya. Oh iya dah. Kalau ada pilkada lagi atau pilpres lagi, ya jangan ada polarisasi yang bikin orang kemudian ansietas. Itu betul. Itu ceritanya. Udah nggak usah tahu outcome dari pesta demokrasinya. Itu nggak peduli. Iya, emang bukan ranahnya. Iya. Ranahnya adalah memitigasi atau ya nanti misalnya sudah terjadi ya mengatasi gimana. Iya. Ya udah. Terus kemudian banyak terus ada bikin. Hanya kita ngumpul lagi tuh. Saya ingat tuh kita ngumpulnya di tempat yang Bu Adriana nggak datang malam itu. Di restoran Merah Delima. Makanya enak. Kita emang doyan makan ya. Iya. Makanya saya suka kalau diajak meeting ngumpul sama Kaukus itu tempat makannya selalu enak-enak, Sobat Nadir. Ya udah kita ngobrol, kita bilang kayaknya kita harus lebih fokus deh. Ya udah mau apa? Ya udah coba deh. Edukasi tetap jalan, promosi tetap jalan. Yang dilakukan Reno itu kan di Perpustakaan Nasional. Ya kita setiap sebulan sekali ada pasti bikin talk show tentang kesehatan mental di Perpusnas. Rame selalu. Ya. Terus akhirnya yang kedua memutuskan ya udah kita fokus deh ke populasi kunci, pekerja. Oke. Pekerja, terus kita bikin ada beberapa kajian, kita bikin studi. Salah satunya adalah pekerja pada sektor keuangan seluruh Indonesia. Hasilnya udah mau kita bikin survei ke 5.000 orang. Perbankan, OJK dan sebagainya, dan kita tahu tuh di situ ternyata saya lupa angka temannya, tapi ada namanya tuh lack of vigor. Lack of vigor. Jadi ternyata banyak mayoritas pekerja sektor keuangan usia produktif di bawah 40 tahun itu lack of vigor. Lack of vigor itu kayak lemes-lemes karena burnout, bukan karena capek naik motor atau capek nagih. Atau saya itu berdiri di teller gitu. Kolektor itu mah. Gitu. Lack of vigor itu mungkin bisa bahasa sederhananya kehilangan motivasi nggak sih? Kehilangan motivasi, tapi jadi lemes-lemes gitu loh. Motivasi kan ada orang yang dikompensasiin dengan nggak mau kerja sekalian, atau dia malah main futsal gitu, atau main pedal sekarang lebih berkelas. Lebih, kok semua posting kalau bisa main pedal sekarang. Gua tenis sih anaknya. Oh, pasti lu benci pedal. Benci banget. Gua kesel banget. Iya kan, orang-orang tenis tuh selalu bilang pedal mah. Dan hasilnya itu tadi lack of vigor di sektor keuangan. Tapi poinnya adalah kita merasa bahwa memang ketika kita zooming in ke satu populasi, kita potong, kita pilih aja satu populasi aja di Indonesia, terus kita gali isu kesehatan mentalnya, mental health-nya itu beragam dan ternyata masif loh. Salah satunya pekerja. Bayangin, pekerja sektor keuangan. Standar gaji mereka lebih tinggi dibanding pekerja formal yang lain. Itu alasan juga memilih sektor keuangan karena harusnya mereka lebih happy ya. Iya, ternyata pas kita lihat enggak juga gitu. Jadi dan trennya sama, banyak yang memilih swadiagnostik. Oh iya. Banyak yang masih merasa terstigma, diskriminasi. Jadi patternnya sama semua. Nah ini jadi memperkuat motivasi kami di Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa untuk ya udah deh. Kita udah tahu populasi apapun di Indonesia, mental health problemnya itu mungkin skenarionya akan sama, outcome-nya pun akan sama. Jadi kayaknya nggak usah lah mau populasi spesifik, kita hajar aja semuanya, karena determinan social determinan, mental health determinannya itu mungkin akan sama semua gitu. Karena 3 esensi ini tadi, diskriminasi, stigmatisasi, dan soal diagnostik yang tinggi dan lingkungan. Jadi dia kerja dimanapun, lingkungannya itu pasti bukan lingkungan yang ramah kesehatan jiwa di Indonesia. Ya itu karena emang neglected issue. Iya. Wow. Ada satu poin yang menarik, Sobat Nadir, di kalangan orang-orang pintar ini, isengnya bikin research ya. Kalau kita coba beli kopi apa? Ini coba lu bikin studi. Gaya banget ya isengnya ya. Tapi gila loh, maksudnya kayak ini ya kadang-kadang kalau gua salah satu yang membuat gua juga akhirnya awalnya memang diajak, terus akhirnya bergabung dengan senang hati untuk terlibat dalam Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa karena gue punya 2 alasan. Yang pertama, gue
pernah kejadian dok 2020 mungkin ya. Gue tuh kehilangan temen gue ini pas SMP. Gue tuh tiap Kehilangan meninggal. Pas SMP itu gue pindah ke Jogja kelas 3. Kebetulan rumah dia nih deket rumah gue, kontrakan gue. Jadi dia ngelewatin, kalau mau sekolah ngelewatin gue. Gue tiap hari tuh nebeng dia terus SMA kita pisah. Lose kontak lah. SMA tuh berarti gue lulus 2007. Oke. Tiba-tiba 2020 gue dapat kabar dia suicide. Terus kayak anjir, kok gue nggak tahu ya gitu. Kayak maksudnya kalau dilihat dari profilingnya, dia bukan tipe orang yang menyendiri, dia bukan tipe kayak, lu harusnya nggak gitu deh. Ya kadang-kadang kan mungkin itu ya kita nggak pernah tahu ya dalam hidup orang yang sebenarnya terjadi apa. Cuman maksud gue kayak kalau dia tuh orangnya supel, harusnya lu kalau ada masalah kan ngobrol gitu, nggak sampai segitunya. Dan gue kayak wah gila, gue merasa sedih dan hancur karena gue merasa kayak dulu dia tuh ada buat gue tuh tiap hari nebengin gue gitu. Maksudnya gue nebeng motor dia gitu. Kok pas dia mungkin kemarin di masa sulit, kok gue nggak ada ya gitu. Kayak gue sedih banget. Nah disitulah gue mulai kayak sadar kayak it can happen to everyone gitu. Yeah. Even teman-teman yang gue sangka nggak akan terpapar. Itu satu. Yang kedua, gue tuh punya apa ya istilahnya kayak concern atau keprihatinan di Indonesia itu khususnya. Ada missing link yang nggak bisa menjembatani antara pemikir-pemikir dengan hasil pemikirannya yang luar biasa ke masyarakat gitu. Kayak misalnya kita selalu let's say orang-orang dosen, researcher, profesor atau siapapun expert diundang ke talk show TV, bahasa dia tuh nggak bisa dimengerti tuh sama masyarakat. Sayang kan jadinya gitu, kayak seolah-olah sayang nih gitu. Jadi problemnya nggak kepecahkan gitu dok. Nah gue dengan profesi gue sebagai pelawak, gue tuh kayak siapa tahu bisa gue bantu nih seenggaknya gitu hasil-hasil yang tadi dari teman-teman Kaukus Keswa yang luar biasa. Dan gue cobalah dengan corong yang gue punya gitu menyebarkan isu ini, meningkatkan awareness. Itu dua hal yang menurut gue, dan ternyata memang seserius itu kan di Indonesia itu mental health ya. Iya, makin kita gali, makin kita dalami, makin stres kita yang meneliti juga kan. Dan karena ternyata kita lihat ya udah, tapi lebih ke ini sih besaran masalah. Iya. Nah kalau udah bicara besaran masalah, dampaknya ternyata populasinya juga lebar banget. Lebar, tapi mungkin bisa dibilang gini nggak dok? Karena ini bukan orang-orang yang berada di pusat perhatian, jadinya isu ini nggak kena gitu. Karena ya tadi ini terjadi mostly di neglected people gitu-gitu. Kayak gitu nggak? Enggak 100% gitu juga, karena lo sama gue juga kita punya mental health problem juga loh, ya kan? Iya. Cuma kita mungkin punya privilege karena kita punya support system yang mendukung, yang suportif. Kita punya akses ke layanan kesehatan. Betul. Kita kenal Ibu Adriana, kenal Prof Chin, kenal Prof Dewi, ya kan? Jadi kita punya first handed fasilitas. Iya. Kan? Pertolongan pertama yang ini. Tapi nah itu yang kita kenal dengan ini kan. Gue bukan psikiater, jadi gue nggak bisa melihat itu dari aspek nggak bisa konsul lah. Tapi dari metodologi penelitian itu yang kita kenal fenomena itu yang namanya thematic discounting. Jadi discounted theme. Jadi ke diskon, masalah kita ke diskon. Ke diskon karena punya support system. Sementara mereka yang nggak punya itu diskon, mereka tidak ke diskon. Kalau mereka nggak ke diskon, kan ceritanya harus purchase terus, harus beli terus. Habis storage mereka itu bukan storage mental, itu kan bukan duit. Storage-nya itu adalah energi, hormonal. Benar. Kemudian ya itu gampang jadi exhausted kan. Kalau udah exhausted udah habis. Nah kita tuh kita tetap spending, kita tetap purchase kan, tapi ada diskon. Ternyata discounted thematic discounted theme fenomena. Dan dari semua nih yang pernah dilakukan oleh teman-teman dari Kaukus ini, dok, kan itu sudah dipublish di media-media. Pemerintah gimana? Jujur, jangan disukai koting. Pemerintah kita beritahu
Gini, saya bikin gue mikir sekarang. Karena saya Seneng gue mikir, dokternya mikir, gue seneng. Karena sulit membuat dia mikir ya Sobat Nadir. kita kenalkan Cak Nur almarhum, Iya. Nur Kholis Majid Majid. yang mulia itu. Dia bilang kan, konsep masyarakat madani yang sih. Masyarakat madani. Ya. Kalau kita masih bisa solve di community, which is the ultimate goal of having a society, itu pemerintah cuma jadi enabler ceritanya. Kalau gue pribadi, gue akan bilang bahwa gue pengen kaukus itu kita bikin aja semuanya sampai pemerintah yang akan datang. Iya. Bantuin gue dong gitu. Iya. Maunya gitu sih. Desperate banget sih sebenarnya ya, tapi enggak, bikin dari aspek positif bahwa Iya. justru ada kelompok-kelompok seperti komunitas seperti ini itu justru menginjus konsep masyarakat madani sebenar-benarnya. Iya, karena genuine. Betul. Genuine dari kita, Iya. bukan karena order, Bukan non. Iya. Ada panada dikit sih. Iya Gitu. sih. Iya, tapi Iya pasti malah impactful jauh menurut gue ya, pasti apa yang dilakukan movement yang secara genuine dari society, impactnya pasti luar biasa gitu. Iya. Makanya bikin saya, salah satu yang saya seneng sama, ya kan, saya punya ada juga kalau institusi riset yang lain kan, namanya HCC, Health Quality Center. Itu dulu tuh sebelum kenal deket, punya banyak kerja bareng Prohnila, itu kenal Ibu Nafsia Boy gitu. Terus itu beliau tuh negarawan di bidang kesehatan. Nah, Prohnila, makanya kenapa bikin saya tuh salut sama Prohnila, karena beliau bilang loh, iya ya, saya dulu tuh karena emang nggak prioritas gitu. Tapi pas beliau juga ngakuin bahwa tapi masyarakat kita tuh dewasa gitu loh. Jadi mereka bisa overcome the problem tanpa ada intervensi besar-besaran dari pemerintah. Atau basic instinct kali, Dok. Bisa jadi ya masyarakat madani sih. Saya bilang masyarakat madani. Jadi memang harusnya itu pemerintah cuma jadi enabler, enabler dan katalisator. Betul. Cuman kalau masyarakat madaninya udah terbentuk katanya ya, terutama kalau kita bicara mental health ya, ya pemerintah jangan juga jadi penyebab mental health disorder gitu. Itu kan keselnya gitu kan. Jangan sampai, saya nggak bilang pemerintah menjadi penyebab, malah jadi stresor ya. Iya, jadi kalau katalisator aja. Anda nggak bilang, tapi kan kita semua sepakat. Saya nggak bilang, saya nggak mau bilang gitu. Biar lu yang menginterpretasi itu sendiri. Jadi kalau tidak bisa menjadi enabler, kalau tidak bisa menjadi katalisator, kalau tidak bisa mengalokasikan anggaran, jangan mengambil hak discount masyarakat untuk menyelesaikan masalah mental health mereka secara mandiri. Nah, gitu aja. Kalau bahasa tongkrongannya mah, kalau lu nggak mau diajak ya jangan bikin ribet gitu ya. Lu yang bilang kan bilang. Bahasa tongkrongan. Kan anak gua mah nggak nongkrongan. Lu mah riset mulu. Gaya banget guys. Nongkrongnya di perpus lah, gua nongkrongnya goda di Indomaret. Padahal kita juga nongkrongnya di Beautika. Oh iya. Tapi kalau dibandingin sama, dari tadi kita lihat secara lokasinya, lokusnya itu Indonesia sebagai negara berkembang. Kalau kita lihat negara maju, apa yang terjadi di sana? Sama nggak sih kayak gitu? Sama, cuma karakteristiknya yang berbeda. Kalau negara maju itu kita ngambil contoh Skandinavia deh. Oke. Karena sistem kesehatannya paling bagus kan. Karakteristik mental health problem mereka di sana itu lebih ke saking gayanya ya gitu. Kalau saya ibu yang sudah mendapatkan cuti
12 bulan itu, kalau anak saya masih gumonya berkepanjangan, jangan-jangan ini mental health. Gaya banget gak sih? Anak bayi 12 bulan dia udah kena mental health. Bayi 4-5 bulan gitu, tapi gumonya tuh berkepanjangan. Gumo itu kan regurgitasi ya. Iya. Itu cuma bisa harusnya 4-5 bulan, itu setelah umur 6 bulan udah mulai turun gitu. Karena ada banyak penelitian itu yang namanya FGID, Functional Gastrointestinal Disorder pada anak itu yang namanya kolik. Kolik itu apa? Kolik jadi anak itu nangis mulu kerjanya karena nyeri perut, nggak tahu penyebabnya. Bisa alergi. Ternyata ada banyak penelitian yang bilang bahwa ada hubungannya dengan early onset of mental health. Gitu. Jadi Skandinavia, ya bukan di Wakanda. Kita relate ya. Kita di Wakanda, bukan ini Skandinavia. Mereka karakteristik mental health problemnya adalah bagaimana anak ini di usia dini kita udah tahu dia, karena apa? Karena mereka udah tahu ketika mental health problemnya itu udah mulai terjadi di usia lebih dini, gampang diintervensi. Tapi kalau nggak diintervensi, gedenya dia mau jadi apa? Bisa jadi level blue collar doang, dan mereka kesel banget kalau karena kognitif, itu mereka ya udah gitu. Jadi semua punya masalah, tapi beda dengan kapan Indonesia gitu ya. Ya gitu, kita kan masih bicara soal apa ya? Gas. Masih bicara soal yayasan makanan bergizi gratis nggak dibayar. Bukan gue yang bilang. Berita. Kita mah saya mah pelawak cuma nge-snap, nge-capture. Ini masih edisi keberapa, Bu? Baru edisi kedua, masa udah mulai nyerang? Nggak nyerang loh, fakta. Kita mah nggak pernah nyerang. Lu yang salah. Karena menurut gue gini, Dok. Gue tuh berasa ya, banyak kekocakan dalam tanda kutip di Indonesia ini karena salah satu kita tuh terlalu pemaaf dan terlalu diam. Iya gak sih? Salah satunya mungkin mental health selama ini menjadi tidak menjadi amplitudonya nggak sebesar itu karena juga mungkin kita nggak speak up gitu. Buktinya sekarang kan akhirnya orang banyak speak up tentang mental health. Everyone cares about mental health gitu. Ada studi tuh, health belief model itu namanya, itu yang bilang bahwa justru orang harus pemaaf, gitu. Tapi yang nggak boleh adalah membenarkan itu apa sih namanya? Lupa bahwa dia bahwa ketika sudah diintimidasi bahwa kita memaafkan orangnya, tapi perbuatannya tuh nggak boleh dimaafin. Gitu. Nah itu yang mungkin salah, gitu kan? Iya sih. Harus ya perbuatannya salah ya orangnya juga salah. Kalau kata gue ya, maksudnya ya biar dia sadar dong. Tapi nggak apa-apa sih, pemaafkan nggak apa-apa kan itu. Pemaaf nggak apa-apa. At some point kalau kita memaafkan atau tapi efeknya gitu, Dok. Maksudnya ya kita jadi dianggap ntar juga lupa gitu loh, kayak mereka jadi seenaknya gitu loh, kayak gemes gue. Padahal waktu kampanye apa gitu, kampanye kan kampanye pancing kan, kampanye ketua ya part yang paling bisa kita lakukan ya Sobat Nadir sebagai masyarakat ya adalah kalau memang ada yang nggak bener bersuara gitu, karena mereka kalau nggak keenakan gitu. Itu menurut gue salah satu sumbangsi kita ya. Dan mungkin sebelum menutup, Dokter Ray. Ya udah mulai tutup. Karena daripada kita semakin banyak, kita undang lagi dari Dokter Ray ke sini, bawa masalah baru lagi buat kita biar kita semakin tahu. Selanjutnya nih, kalau dibilang soal tadi ada menyinggung soal self-diagnose. Ini kan relate juga dengan penonton kita, dengan masyarakat kita sekarang. Apa sih sampai maksudnya gini, kapan itu disebut self-diagnose? Terus kalau memang sudah terlanjur self-diagnose dan percaya, itu kan nggak bisa segampang itu tuh diubah nih orang ini gitu. Misalnya gue punya temen nih, dia gue gini kok, padahal lu belum pernah. Gimana cara mengatasinya gitu? Dari terminologi dulu ya. Sebenarnya yang dibilang self-diagnosis itu cuma ini karena memang yang sudah beredar di sosial media ya. Swadiagnosis atau self-diagnosis itu sebenarnya screening dulu gitu loh. Screening mandiri. Screening mandiri itu nggak apa-apa lewat sosial media. Tapi jangan kemudian karena screening itu hanya mengetahui risiko. Betul. Risiko dia punya risiko stres, dia punya burnout lainnya. Yang salah adalah hasil screening yang harusnya hanya menunjukkan
tingkat Data-data, risiko, ya. tingkat risiko. Oh, saya berpotensi mungkin atau udah ada gejala mau jadi depresi atau menjadi ansietas, dianggap sebagai diagnostik. Dan yang menerima hasil diagnostik mandiri ini di sosial media, di TikTok, itu kemudian melakukan pengobatan mandiri. Pakai macam-macam ya, instead of ke nakes, ke psikolog, ke puskesmas gitu, dia malah beli obat sembarangan, obat penenang dan lain-lain. Nah, itu yang nggak bagus. Kalau ditanyain sampai mana, mundur dulu gitu, bahwa semua yang disiapkan di sosial media, di ruang digital itu adalah screening. Kita kencengin dulu promosi bahwa screening itu wajib. Tapi setelah screening, apa itu Anda harus kemana, bantu ekosistem. Di sini kita butuh bantuan pemerintah untuk bikin ekosistem post screening itu terjadi dengan baik dan orang tidak akan swadiagnostik dan swatreatment. Gitu. Jadi jangan sampai hasil screening lu lompat menjadi hasil diagnosis, itu ya yang penting ya. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh karena lu nggak punya expertnya di situ, pasti pasti beresiko salah diagnose. Over diagnostik itu parah banget. Kalau over diagnostik itu malah nggak apa-apa, terus ya kita tahu lah ya, banyak orang obat gampang banget dapatkannya, atau malah under diagnose tuh, jadi tidak less sensitif itu, mungkin udah gejala depresi itu, dia merasa wah I'm good, nah, itu juga nggak bagus. Itu juga nggak. Kayaknya screening aja dulu. Gitu. Benar. Tapi kalau mungkin buat sebenarnya yang belum tahu ya, ternyata sekarang psikologi itu masuk, kalau kita biaya ke psikolog itu masuk dalam BPJS ya? Masuk. Nah itu, jadi kalau Anda masih ngebayangin nggak ada duit gue ke psikolog, kalau BPJS-nya aktif mah tinggal datang ke puskesmas kan? Makanya bayar iuran. Iya. Kasihan BPJS mau bangkrut loh. Ya kalau itu mah mau bangkrut beneran. Iya bener. Defisit. Emang. Ya gimana? Kan kita baca di berita. Iya. Tapi itu maksudnya Sobat Nadir, bahwa seek for help itu sekarang itu sangat, ya kita bersyukur lah pemerintah sudah mulai peduli dengan salah satu nyatanya itu masuk dalam BPJS Kesehatan, dan manfaatkan itu ya. Tuh. Jadi gue akan menutup dengan satu pertanyaan yang akan gue tanyakan ke semua tamu-tamu di tiap episode, Dok. Boleh lo jawab kenapanya, atau kalau nggak mau lo jawab kenapanya juga nggak apa-apa. Pertanyaan adalah, lo bahagia nggak dengan hidup lo sekarang? Bahagia. Sekarang kalau tanya. Iya sekarang. Mau dijelasin kenapanya atau nggak mau dijelasin? Singkat aja. Bahagia karena beberapa agenda hidup, belum semua ya, beberapa agenda hidup udah accomplished. Sudah, nggak usah tanya apa agenda. Iya dong, nggak usah. Tapi itu buat Anda kalau yang sekarang mungkin masih belum bahagia, jangan lupa bahagia. Terima kasih Dokter Rick, luar biasa. Kita akan ketemu lagi dong. Jangan lupa nanti kalau datang ke sini pokoknya harus bawa isu-isu mental health ya. Siap. Biar Sobat Nadir yang nonton semakin terbuka. Selamat nasi kotak Padangnya tetap terjamin. Mewah sekali konsumsi di Nadir Podcast ini. Terima kasih buat Riana. Terima kasih dokter sekali lagi ya. Makasih. Salam buat teman-teman di Kaukus Keswa, terus berimpact untuk Indonesia. Terima kasih Sobat Nadir, kita ketemu lagi. Dadah.